Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyih wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat, dan juga dimanapun antum berada, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang tidak terhitung-hitung dan juga tidak ternilai yang sampai saat ini Allah limpahkan pada kita semua, sehingga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala masih saja dikaruniakan kesempatan dan dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini harus kita syukuri jamaah sekalian, bisa melakukan ibadah, bisa menggunakan semua nikmat Allah dalam rangka meraih keridhaan Allah, itu dengan taat dan ibadah padanya juga nikmat, ya. Maka oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita ingat bahwasanya sekali lagi kita bisa melaksanakan taat pada Allah adalah bukan semata-mata karena ilmu kita, kekuatan kita dan kemauan dari kita, melainkan semua itu adalah karena memang Allah kehendaki kita. Allah memang masih sayang pada kita, masih menghendaki kita untuk bisa terus terhapus dosanya, terus bertambah kebaikannya, dan terus semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan dan curahkan pada uswatun hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang selalu tegar dan setia di atas ajaran yang mulia ini sampai hari kiamat. Dan kita mohon pada Allah tabaraka wa taala, mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Nabi yang selalu setia di atas ajaran yang mulia dan suci ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat, azanillah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan kajian tentang syurutus sihhatis shalah, yaitu syarat-syarat sahnya salat. Dan seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwasannya jamaah sekalian, kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah yang diwajibkan salat, tidak boleh kita merasa bosan untuk mempelajari fikih salat. Semuanya itu adalah dalam rangka untuk bisa menyempurnakan ibadah yang paling pertama nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dihisab itu maknanya adalah diperhitungkan, dimintai pertanggungjawaban dan juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ditanya itu adalah salat, maka kita harus pertama untuk bisa menyempurnakan dulu salat kita. Maka penting bagi kita, kalau memang kita harus menyempurnakan sholat kita, berarti kita harus belajar ilmunya yang berkenaan dengan sholat, karena bisa jadi sholat yang selama ini kita lakukan bisa jadi belum sah, ya, bisa jadi masih belum sempurna, dan ini sangat memungkinkan jamaah sekalian tidak sah, karena yang bersabda itu adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi beliau pernah bersabda dalam hadis yang sahih jamaah sekalian, innar rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun. Jadi ada seseorang yang salat selama 60 tahun jamaah sekalian, namun satu pun salat tidak diterima dari dia. Fala'allahu atau wala'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Sebab barangkali saja dia tidak menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Sujudnya buru-buru, rukunya sempurna, tumanina, namun ternyata sujudnya tergesa-gesa, segera naik. Jadi setelah meletakkan dahinya pada lantai, dia segera naik, dia tidak tumanina. Atau sebaliknya, dia pas lagi sujud sempurna, namun pas rukunya dia segera naik kepalanya untuk iktidal. Berarti tidak sempurna dan juga tidak tumanina. Jadi perlunya kita terkoreksi ibadah kita dengan kita sering ngaji jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menghemat waktu karena waktu kita sempit antara maghrib dan isya,
Kita akan bahas syarat salat yang keempat, yaitu istiqbalul qiblati ma'al qudrah. Itu menghadap kiblat dalam keadaan mampu. Jadi apabila mampu, kita diwajibkan menghadap kiblat. Namun mohon maaf, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa catatan yang berkenaan dengan syarat yang kedua jemaah sekalian, yaitu tentang at-taharatu minal hadatsaini ma'al qudrah. Itu kita sudah mempelajari di pertemuan yang lalu bahwasannya syarat salat yang kedua ya adalah kita diharuskan untuk suci dari dua hadas kecil maupun hadas besar apabila mampu, tapi ya apabila mampu. Dan kemarin kita juga sudah menyampaikan salat kita apapun ya itu tidak akan diterima oleh Allah tanpa bersuci ya. Kemudian juga salat kita juga tidak akan diterima oleh Allah dalam keadaan kita berhadas sampai kita berwudu. Kemudian di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, Imam An-Nawawi menyampaikan keterangan jamaah sekalian, diantaranya adalah, jadi intinya kita kalau pas lagi hadas itu tidak boleh sholat. Sekali lagi tidak boleh sholat ya. Jadi dalam keadaan berhadas itu maknanya batal ya, maka kita hukumnya tidak boleh sholat jamaah sekalian. Jadi sampai kita berwudu dulu. Dan beliau menyampaikan seandainya ada orang dalam keadaan dia berhadas tetap dia sholat, berarti dia termasuk bermain-main dalam agama ya. Nah, bermain-main dalam agama itu bisa dihukumi sebagai orang yang murtad atau tidak. Nah, dalam keadaan demikian jamaah sekalian, orang yang dalam keadaan dia berhadas tetap sholat, paling tidak dia mendapatkan dosa besar ya, paling tidak dia mendapatkan dosa besar. Jadi tidak boleh, sebab dia tahu ya, seandainya dia mengetahui sholatnya pasti batal, terus dia tetap terus dalam sholat, berarti ini namanya main-main ya, seperti itu. Jadi tidak boleh, seandainya dia lupa wudhu ya sudah dia balik, seakan-akan seperti orang yang batal, atau dia batal maka saat itu dia jangan meneruskan sholatnya sampai habis. Tidak boleh ada alasan malu gitu ya. Jadi harus dia membatalkan sholat dan wudhu gitu ya, jangan meneruskan sholat, karena yang demikian itu paling tidak dia bermain-main dalam ibadah dan itu mendapatkan dosa gitu ya. Dan kalau dia sengaja main-main jamaah sekalian dalam keadaan nggak berwudhu, kemudian dia sengaja sholat, apalagi dalam keadaan direkam gitu ya, bermain-main, sholatnya juga tidak menutup aurat, nah ini bisa sampai pada kemurtatan, itu. Jadi agama tidak boleh dipermainkan begitu ya. Ya, dan ini ya, sering kali itu ya terjadi, baik dari umat Islam sendiri yang kasihan gitu ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan juga mereka, maupun dari orang kafir jamaah sekalian yang menghina agama kita ya. Jadi seperti itu. Kemudian penjelasan berikutnya jamaah sekalian berkenaan dengan tentang masalah batal. Jadi dalam keadaan berhadas, jadi di antara hadas itu jamaah sekalian adalah apabila seseorang mengeluarkan apa saja dari dua jalan itu. Jadi yang membatalkan wudhu adalah seseorang mengeluarkan apa saja dari dua jalan itu, baik dari dubur maupun dari kemaluan gitu ya. Nah, baik yang keluar itu adalah memang yang biasa keluar, yaitu kotoran dan juga kencing gitu ya, maupun yang biasa nggak keluar. Contohnya orang habis nelen kelereng gitu ya gitu ya, habis itu pas dia buang air, kotorannya fasesnya tidak keluar, namun yang keluar adalah malah kelerengnya itu jamaah sekalian, atau kepingan uang gitu, maka itu kan nggak biasa keluar dalam keadaan demikian. Atau batu misalnya, dalam keadaan demikian jamaah sekalian itu tetap membatalkan wudhunya dan dia tetap dikatakan berhadas gitu ya. Nah seperti itu. Begitu juga bagi kaum wanita ya, apabila mengeluarkan angin dari kemaluannya, jadi tidak hanya dari duburnya, apabila mengeluarkan angin dari kemaluannya maka juga dianggap batal menurut mayoritas ulama. Oleh karena itu di dalam Sunan At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi menukil ucapan Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu taala, dan ini sekali lagi adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi Ibnul Mubarak berkata, idza kharaja min qubulil mar'atir rihu wajib 'alaihal wudu. Apabila keluar angin dari kemaluan kaum wanita ya, dan yang tahu itu adalah kaum wanita sendiri jamaah sekalian. Kalau dari laki-laki nggak mungkin gitu ya. Saya belum tahu ceritanya seperti itu ya. Jadi apabila keluar angin dari kemaluan kaum wanita, maka kewajiban dia untuk berwudu, sama seperti kalau dia mengeluarkan angin dari duburnya. Begitu juga jamaah sekalian, ya seperti tadi saya bilang, pokoknya apa saja yang keluar dari dua jalan tersebut maka dianggap
itu membatalkan. Termasuk gini, seandainya ada dubur seseorang, mohon maaf, ada dubur seseorang, dia tidak mengeluarkan kotoran dan dia tidak merasa bahwasannya dia ingin buang air besar, mohon maaf sekali lagi, ini berkenaan dengan masalah hukum Pak ya. Namun ternyata keluar dari duburnya itu cacing kremi misalnya gitu ya, ini mohon maaf sekali lagi, jadi keluar tanpa dia juga ingin buang air besar, tidak. Jadi dalam keadaan begitu dia keluar cacing kremi, maka saat itu hukumnya batal juga jamaah sekalian wudunya. Jadi saat itu dia dikatakan berhadas, dia wajib untuk berwudu dan tidak boleh meneruskan sholatnya. Taib, kita akan teruskan pembahasan tentang rukun sholat atau bukan rukun sholat, syarat sah sholat yang keempat, yaitu menghadap kiblat apabila mampu jamaah sekalian. Dan menghadap kiblat ini adalah termasuk atau diantara syarat sahnya sholat berdasarkan kesepakatan ulama. Semua ulama sepakat jamaah sekalian, makna berijma atau sepakat maknanya adalah satu kata, walaupun mereka berbeda tempat, berbeda zaman gitu ya, kemudian daerah mereka itu saling berjauhan, namun ketika mereka ditanya suatu permasalahan, apa hukum sholat menghadap kiblat, maka mereka akan berkata wajib dan termasuk syarat sah gitu ya. Jadi semuanya satu kata demikian. Nah, ini berdasarkan dalil-dalil yang banyak jamaah sekalian. Di antaranya adalah firman Allah tabaraka wa taala, itu surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi kami benar-benar melihat bolak-baliknya wajahmu wahai Muhammad ke atas karena berharap turunnya wahyu yang merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah, ini peristiwanya adalah ketika Nabi dan para sahabat umat Islam saat itu ya, diperintahkan untuk sholat menghadap kiblat Baitul Maqdis di Palestina. Dan ini adalah proses ketika baru hijrah jamaah sekalian. Dan itu Nabi dan para sahabat sempat sholat menghadap kiblat Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan, termasuk lama itu ya, 16 atau 17 bulan. Kenapa saya sebut atau? Karena di dalam hadisnya juga begitu, perawi hadis itu ragu-ragu, pokoknya antara 16 sampai 17 bulan gitu ya. Nah setelah itu jamaah sekalian, nah dalam masa seperti itu, dalam masa 16 dan 17 bulan itu, nah Nabi kita alaihi salatu wassalam itu berkali-kali sebenarnya beliau lebih menginginkan kiblat yang pertama, yaitu kiblat Baitullah Ka'bah gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian dalam keadaan demikian beliau bolak-balik ke atas ke langit, bolak-balik ke atas ke langit gitu ya. Ya, dalam keadaan beliau sambil berharap Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu yang memerintahkan beliau untuk menghadap kiblat yang lama, yaitu kiblat Baitullah Ka'bah itu. Dan makanya Allah di sini berfirman, kami benar-benar melihat bolak-baliknya wajahmu ke atas, maka sesungguhnya kami benar-benar akan memalingkan kamu pada kiblat yang kamu sukai wahai Muhammad. Maka sekarang palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah ini adalah perintah ya setelah Nabi SAW dan para sahabat umat Islam saat itu menghadap kiblat Baitul Maqdis untuk menghadap lagi ke kiblat yang lama, Masjidil Haram, arahnya. Nah tentang masalah Allah berfirman syatral Masjidil Haram, maknanya adalah arah Masjidil Haram. Ini menunjukkan bahwasannya ya namanya arah itu tidak harus tepat jemaah sekalian. Seperti nanti akan kita jelas. Pokoknya arah di Masjidil Haram itu di mana? Masjidil Haram itu adalah di Mekah, berarti adalah arahnya saja. Jadi tidak wujudnya, karena untuk bisa menepati wujudnya itu adalah sulit seperti nanti akan kita bahas. Itu dari firman Allah. Sekarang dari hadis Nabi tentang kewajiban menghadap kiblat. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lainnya gitu ya. Dari sahabat Nabi Ibnu Umar, beliau bercerita suatu ketika manusia yang berada di tanah Kuba atau kawasan Kuba itu sedang melakukan sholat subuh berjamaah. Jadi antara Kuba dengan Madinah itu kurang lebih 6 kilo ya, kurang lebih. Jadi umat Islam yang saat itu tinggal di kawasan Kuba itu sholat subuh secara berjamaah di situ. Nah tiba-tiba datanglah seseorang yang baru saja selesai sholat
bersama dengan Nabi menghadap kiblat Ka'bah, ya, menghadap kiblat Ka'bah. Nah, sedangkan kaum yang saat itu sholat di Masjid Kuba, sholat di Kuba, ya, di kawasan Kuba, ini mereka sholat subuhnya masih menghadap kiblat Baitul Maqdis, masih kiblat yang lama. Kemudian tiba-tiba datanglah seseorang yang baru saja sholat subuh bersama dengan Nabi, habis sholat subuh bersama dengan Nabi, dia pulang, rumahnya juga di kawasan Kuba gitu ya. Dan ternyata di situ menjumpai teman-temannya itu masih sholat menghadap kiblat lama. Nah, kemudian dia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzila alaihi lailata Qur'anun wa qad umira an yastaqbilal Ka'bata fastaqbiluha. Jadi sesungguhnya Rasulullah, nih diajak ngomong, lagi sholat diajak ngomong, Pak ya. Jadi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi malam diturunkan ayat Al-Qur'an. Dan di ayat tersebut beliau diperintahkan untuk kembali menghadap kiblat Ka'bah, maka kalian menghadaplah Ka'bah. Ya. Wa kanat wujuhuhum ila syami fastadaru ilal Ka'bah. Nah, ceritanya waktu itu wajahnya mereka, ya, penduduk Kuba itu salat subuhnya masih menghadap ke negeri Syam. Jadi Kuba itu masih kawasan Madinah ya Mas kalian. Jadi ibaratnya ini adalah Kuba atau Madinah, bawahnya adalah mana? Bawahnya atau selatannya itu adalah Mekah, kemudian utaranya itu adalah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina, Masjidil Aqsa gitu ya. Nah gitu ya. Saat itu mereka menghadap ke utara wajahnya, ya. Kemudian akhirnya saat itu mereka sholatnya menghadap berbalik, balik kanan, nah, gerak gitu ya, sholatnya balik kanan gitu ya, menghadap kiblat Ka'bah. Yang asalnya menghadap kiblat Baitul Maqdis, kemudian menghadap kiblat Ka'bah. Jadi langsung saat sholat mereka nggak batalkan. Oh iya, bener toh, bener, nggak begitu, nggak dibatalkan sholatnya, ya, nggak dibatalkan sholatnya, namun mereka langsung saja menghadap. Dan masalah seperti ini jamaah sekalian, ya, ini adalah permasalahan yang sebenarnya kita tidak boleh membatalkan sholat gitu ya. Ya sudah, misalnya kita seandainya jamaah sekalian, kita merasa ditegur oleh seseorang bahwasannya sholat Anda arah kiblatnya salah, jadi berpaling coba hadap sedikit ke kanan atau hadap ke kanan ya. Jadi maka saat itu sudah kita menghadap kanan saja. Jadi kita menghadap kanan saja, tapi tidak boleh kita batalkan. Dan juga banyak ya hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya tentang kewajiban menghadap kiblat Ka'bah, dan semua dalil itu menunjukkan ini adalah kewajiban. Tapi yang poin berikutnya aja Mas kalian, al-istiqbalu ala wajhain. Menghadap kiblat itu ada dua macam. Jadi menghadap kiblat itu ada dua macam. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sholat itu ada kalanya dia bisa melihat langsung Ka'bah dan ada kalanya tidak melihat. Ya. Nah, sekarang kita akan perinci satu persatu jamaah sekalian. Yang pertama adalah siapa saja yang bisa melihat wujudnya Ka'bah, ya, maka kewajiban dia adalah untuk menghadap wujudnya Ka'bah itu dengan seluruh tubuhnya dia. Dengan seluruh tubuhnya dia menghadap kiblat Ka'bah. Bukan sekedar tidak cukup bagi dia adalah menghadap salah satu dari tiang atau temboknya Masjidil Haram, tidak boleh. Jadi kewajiban dia adalah untuk menghadap Ka'bahnya. Ini kalau memang bisa dilihat ya Mas kalian. Memang masih bisa dilihat. Kalau di depan Ka'bah bisa. Ini adalah apabila seseorang itu berada di dalam bangunan itu loh. Nah, kalau memang dia memang bisa melihat, ya udah dia hadapkan gitu. Termasuk ketika dia sholat wajib di Bukit Sofa gitu. Kalau saya bolak-balik, kadang Bukit Sofa itu kelihatan, kadang Bukit Sofa nggak kelihatan. Dari Bukit Sofa terkadang kelihatan Ka'bah, terkadang enggak gitu ya. Tapi kalau terlihat maka saat itu wajib menghadap kiblat itu tadi. Seandainya pun tidak dilihat, maka saat itu di Bukit Safa dan Marwah itu sudah ada garis yang apabila seseorang menjumpai iqamah sholat wajib di situ di Bukit Safa atau Marwah, maka saat itu dia berkewajiban untuk meluruskan barisannya dengan garis tersebut, agar ketika dia lurus posisinya sesuai dengan garis, seperti itu pula dia nanti akan lurus ya hadapannya dengan Ka'bah, langsung wujudnya Ka'bah gitu ya. Nah seperti itu jamaah sekalian. Ini jadi sekali lagi tidak cukup bagi dia menghadap salah satu bagian dari Masjidil Haram, tidak boleh jamaah sekalian ya. Jadi harus wujudnya Ka'bah. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak bisa melihat Ka'bah.
Nah, kewajiban dia adalah cukup menghadap arahnya Ka'bah saja. Jadi tidak wujudnya jamaah sekalian. Kenapa? Inilah disebut ghayatu maqduratin. Ini adalah ya sepol kemampuannya dia. Ini adalah batas kemampuan dia. Hanya bisa seperti itu saja. Sebab untuk mengepasi wujudnya Ka'bah sulit. Sulit orang yang nggak bisa melihat Ka'bah gitu ya. Bahkan dengan alat secanggih apapun gitu jamaah sekalian ya. Seandainya secanggih apapun untuk menghadap itu agak sulit. Nah, maka secanggih apapun itu sebab apa? Itu miring sedikit aja. 1 derajat dari busur gitu ya, 1 derajat gitu ya. Maka saat itu akan jauh itu menyimpang dari Ka'bah, itu mungkin bisa ratusan kilometer di sononya gitu ya. Nah, dalam itu sudah kita menghadap arahnya saja tidak wujudnya. Seperti itu jamaah sekalian. Ya. Nah, dalam keadaan demikian maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah demikian itu, maka bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, maka orang seperti ini adalah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Jadi kawasan antara timur dan barat ini adalah kiblat. Karena ingat Bapak Ibu sekalian, Nabi saat itu sedang berbicara, sedang bersabda di Madinah. Kita tahu Madinah itu berada di utara Mekah. Saat itu Nabi di Madinah, Ka'bah di mana? Di sebelah selatannya Mekah. Maka Nabi bersabda, nah orang Madinah kalau mau sholat ke arah mana? Selatan. Nah, dalam keadaan begini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah kemudahan syariat kita. Ternyata Nabi bilang, kawasan antara timur dan barat itu adalah kiblat. Berarti kalau ada orang sebenarnya kalau ngepasin begini Pak ya, salat pas menghadap, ini kalau di Madinah, dia pas menghadap kiblat Ka'bah, dia berarti menghadap selatan. Namun kalau agak mencong sedikit, mencong gini, pokoknya antara timur dan barat, mungkin kalau dibuat derajat busur itu ya seperti busurin jamaah sekalian. Pokoknya contohnya sana arah kiblat Ka'bah. Seandainya ada orang mencong sedikit gitu ya, berpaling sedikit, nah gitu, atau berpaling atau ke sana gitu, maka saat itu dimaafkan. Maka itu juga kiblat bagi dia. Jadi boleh-boleh seperti itu jamaah sekalian ya. Jadi intinya bagi orang yang tidak melihat wujudnya Ka'bah, maka tidak wajib bagi dia untuk ngepasi. Yang penting adalah arahnya saja. Sekali lagi adalah arahnya saja gitu ya. Nah, memang yang lebih baik adalah ya lebih tepat maksudnya tepatnya itu lebih mendekati, itu lebih bagus. Namun ternyata kalau memang tidak bisa, maka saat itu dimaafkan karena berdasarkan sabda Nabi itu ya. Jadi ketika ada sahabat Nabi di Madinah, maka timur dan barat itu adalah, jadi kawasan antara timur dan barat adalah kiblat bagi dia. Jadi benar-benar mudah syariat kita ketika diwajibkan menghadap kiblat Ka'bah, namun ternyata hukum terperincinya adalah ya nggak tuh sulit-sulit banget ya, nggak sulit-sulit banget. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya seandainya ada masjid ya, diketahui bahwasannya ternyata hadapan kiblatnya itu adalah kurang miring ke arah mana tuh ya, sedikit ke arah, biasanya kalau arah ini apa Pak? Antara barat dan utara itu disebut apa? Barat daya apa barat laut? Hah? Barat daya, ya. Jadi seandainya di Indonesia itu miringnya adalah miring barat daya, tapi ini adalah kekeh tetap barat saja, maka kita katakan tidak mengapa aja mas sekali. Saya ulang, dia menghadapnya barat pas, menghadap ke barat pas. Kemudian namun ketika di kompas gitu ya, atau dengan aplikasi kiblat yang akurat gitu, ternyata itu adalah harusnya masjid itu harusnya miring begini Pak. Nah, namun ternyata di kalangan jamaah di situ tidak sepakat. Udahlah kita lurus saja. Jangan lurus. Ada yang berkata yang lain, ya lebih bagus adalah kita ngepasi. Nah, dalam keadaan itu, ya daripada ribut, ya sudah. Kerukunan itu adalah suatu kewajiban. Untuk ngepasi kiblat itu adalah sesuatu yang tidak wajib, sebab kita adalah orang yang tidak melihat Ka'bah, maka tidak mengapa pada arah yang lama, tidak mengapa. Jadi seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya kiblat itu madhep ke sono jamaah sekalian, ada orang yang mencong dikit ke sono atau ke sana gitu, atau ke sini, maka saat itu ya tetap
itu adalah arah kiblat bagi dia, jadi tidak mengapa. Jadi nggak usah memaksakan diri. Imamnya madhab ke sana aja mas sekalian, dia ke kiblat yang pas tuh sana, akhirnya makmumnya miring, gitu ya, miring sendiri dia, gitu ya. Nah, ini tidak boleh, kecuali kalau dia sholat sunnah jamaah sekalian. Kalau dia sholat sunnah sendirian, maka saat itu diperbolehkan bagi dia untuk miring sendiri, monggo. Dan kita tidak boleh mempermasalahkan, ini orang gimana sih sholat miring sendiri. Kalau dia sholat sunnah nggak masalah. Tapi kalau dia sholat berjamaah miring sendirian, sedangkan imamnya ke sana, dia ke sono, ini tidak benar. Tapi kalau dia sholat sunnah bebas, saya mau milih karena mau ngepasin gimana, ya udah sesuai dengan keyakinan dia. Seperti itu jamaah sekalian. Nah kalau sekarang, jamaah sekarang ya mudah ya untuk bisa mengetahui arah kiblat. Kita bisa dengan kompas atau aplikasi internet, atau bisa kalau kita datang ke masjid itu bisa mengetahui, oh ada mihrabnya. Mihrab itu menunjukkan di sono tuh arah kiblat. Nah, mihrabnya kecil seperti ini nggak apa-apa, ya. Atau tidak perlu ada mihrab, yaitu berupa jendolan gitu di depan masjid, tidak perlu, tidak harus maksud saya. Tapi di situ dikasih tahu mungkin dengan ornamen seperti tiang gitu ya, tiang yang menghadap seperti mihrab, maka saat itu ya boleh-boleh saja dalam rangka untuk bisa memudahkan orang. Jadi jangan sampai masjid itu orang juga bingung, ini masjid tapi kiblatnya kemana ya? Bingung gitu. Nah itu tidak demikian ya. Paling tidak jamaah itu yang masuk itu dimudahkan untuk tahu arah kiblat itu. Taib. Kemudian jamaah sekalian, setelah kita mengetahui kewajiban menghadap kiblat, namun syariat kita adalah syariat yang mudah. Nah ternyata dalam kondisi-kondisi tertentu kita boleh atau dimaafkan apabila sholat tidak menghadap kiblat Ka'bah. Nah poin berikutnya kita akan jelas, mata yasqutu istiqbalul qiblah. Kapankah kewajiban untuk menghadap kiblat Ka'bah itu gugur? Atau kapankah tidak wajib lagi menghadap kiblat Ka'bah? Ya. Sekali lagi jamaah sekalian ya, ini adalah pengecualian dalam rangka untuk memberikan kemudahan dalam agama kita. Kita tahu agama kita secara umum itu adalah agama yang mudah, ya. Secara umum adalah agama yang mudah. Betapa tidak jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sholat cuma 5 waktu saja sehari semalam. Kemudian puasa cuma Ramadan saja. Kemudian zakat itu kalau memenuhi syarat saja. Kalau tidak memenuhi syarat seorang tidak wajib zakat. Haji ke Baitullah kalau mampu saja. Itu secara umum adalah mudah. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Dan kemudian hukum asalnya muamalah adalah boleh. Ini adalah kemudahan. Ditambah lagi kemudahan itu dapat lagi bagi orang yang mengalami kondisi-kondisi tertentu. Kayak dia mengalami sakit, ada kemudahan lagi. Dia safar, ada kemudahan lagi. Dia nggak ngerti pak, dimudahkan juga. Dia salah nggak sengaja, dimudahkan lagi. Kemudian dia terpaksa, dalam keadaan dipaksa melakukan perbuatan dosa, dimudahkan oleh syariat kita, maksudnya dia tidak dihukumi dosa. Nah seperti itu ya mas kalian. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam begitu mudah. Nah, dalam keadaan mudah begini masih dianggap sulit oleh seseorang yang malas ibadah. Maka ini adalah hawa nafsu bagi dia gitu ya. Berarti bahaya orang yang seperti itu. Nah, yang pertama jamaah sekalian nih, kita akan bahas yang pertama. Ada beberapa pengecualian seseorang tidak wajib lagi menghadap kiblat Ka'bah. Yang pertama adalah al-ajizu an istiqbalil qiblah. Yang pertama, orang yang tidak wajib lagi menghadap kiblat Ka'bah adalah orang yang nggak mampu menghadap kiblat. Jadi orang yang tidak mampu menghadap kiblat, maka dia sudah tidak wajib lagi menghadap kiblat. Ini namanya nggak mampu, nggak dipaksa oleh agama kita. Contohnya orang yang sakit ya mas kalian, yang tidak mampu bergerak. Dia nggak mampu bergerak untuk menghadap Ka'bah, dan memang nggak ada orang yang bisa menghadapkan dia ke Ka'bah. Ya sudah, sholatlah dalam keadaan menghadap mana saja. Contohnya di rumah sakit, ya nggak ada orang yang menghadapkan dia ke Ka'bah, ya sudah sholat dalam keadaan menghadap kiblat mana saja. Nah orang seperti ini jamaah sekalian, nanti saya jelaskan. Kemudian ada lagi di dalam kitab yang lain, saya nukil ya mas kalian. Ada contoh lagi orang yang tidak mampu menghadap kiblat, yaitu orang yang terikat di kayu. Contohnya dia dizalimi, kemudian dia diikat di sebuah kayu atau tiang gitu ya, yang dia memang harus menghadap sesuai yang diinginkan oleh orang yang zalim itu. Nah dalam keadaan gitu datang waktu sholat, tetap harus sholat bagi dia semampunya.
walaupun dia juga nggak bisa menghadap kiblat Ka'bah, plus nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, makanya disebut faqidut tahurain. Jadi orang yang tidak menjumpai dua alat bersuci, dalam keadaan begitu tetap sholat. Contoh yang lain lagi jamaah sekalian, orang yang tenggelam di atas papan, yang dia khawatir kalau dia menghadap kiblat itu bisa tenggelam betul. Artinya dia mungkin ya seperti itu, takdir Allah, qadarullah, tapi la qadarullahu alaina, semoga Allah tidak mentakdirkan ini. Ada orang yang ya itu tadi terapung gitu ya, karena mungkin perahunya itu tenggelam. Akhirnya dia untuk bisa menyelamatkan diri dia harus memegang pada kayu atau pokoknya pada kayu gitu ya. Nah, dalam keadaan begitu dia menghadap mana saja. Nah, waktunya datang waktu sholat sebisanya ya mas sekalian, dalam keadaan dia berenang-renang di lautan, datang waktu sholat sebisanya, dan dia menghadap mana saja silakan. Kalau dia mengharuskan menghadap kiblat, itu bisa menyebabkan dia tenggelam betul gitu ya, seperti perahunya itu, maka saat itu syariat kita memaafkan dia. Nah, kemudian ada lagi contohnya jamaah sekalian, yaitu orang yang khawatir kalau dia turun dari kendaraan, bahwasannya dirinya akan berbahaya atau hartanya akan diambil. Saya turun untuk bisa menghadap kiblat Ka'bah gitu ya. Nah, akhirnya biasanya kayak gitu kan, seperti itu ya, itu kalau aman. Namun ternyata kalau dia mau turun bahaya, jiwanya berbahaya, atau hartanya akan diambil nantinya, maka dalam keadaan itu dia boleh tetap sholat wajib berada di atas kendaraannya, ya, tetap sholat wajib berada di atas kendaraannya, dan menghadap mana saja. Atau jadi dijelaskan dalam kitab fikih ya mas kalian. Atau kalau dia turun dari kendaraan itu dia khawatir akan terlepas dari rombongan. Kalau zaman sekarang biasanya kalau kereta itu ya mas kalian, kereta dia kalau berhenti di satu tempat nggak tahu jamnya berapa, ya, nggak tahu berhentinya itu, istirahatnya itu berapa menit gitu ya. Nah, dalam keadaan begitu dia menghadap kemana saja itu nggak tahu arah kiblat, atau sudah tahu tapi ternyata dia tidak bisa. Maka dalam keadaan begitu tetaplah dia sholat di atas kereta, menghadap mana saja dalam posisi bagaimana saja. Nah, seperti itu jamaah sekalian, begitu mudahnya syariat Islam. Nah, semua itu ya dalil bahwasannya semua orang yang tadi tidak mampu menghadap kiblat ternyata sholatnya tetap sah. Ini berdasarkan keumuman dari firman Allah tabaraka wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memaksa diri seseorang kecuali dengan sekuat kemampuannya atau dengan kekuatannya. Jadi sepol kemampuannya seperti itu ya sudah, tidak dipaksa lagi. Nah, dari sini ada suatu kaidah yang mulia jemaah sekalian, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ternyata keadaan yang sulit, keadaan berat itu bisa menyebabkan datangnya kemudahan dalam syariat kita. Jadi kita bersyukur ya memiliki agama yang mudah bagi kita. Yang kedua jemaah sekalian, jadi yang kedua yang tidak wajib lagi menghadap kiblat adalah man khafiyat alaihi al-qiblatu fajtahada fasalla ila ghairiha. Ada orang yang tidak tahu arah kiblat, kemudian dia berusaha untuk mengetahuinya dengan melihat arah terbit matahari, kemudian dia bertanya gitu ya, atau dia melihat keadaan-keadaan alam gitu. Pokoknya dia usaha dengan apa saja, bertanya, seandainya udah nyari-nyari orang bertanya ternyata nggak ada. Ada pun ternyata dia non muslim gitu ya, orang kafir ya, memang tidak sholat. Kalau tidak sholat tentu saja tidak tahu Ka'bah jamaah sekalian. Ada muslim saja tapi tidak sholat, dia nggak ngerti Ka'bah tuh. Pernah saya diceritakan oleh seseorang di hotel Turki jamaah sekalian. Kita tahu sebelumnya itu, sebelum Erdogan ini kan Turki ini negaranya sekuler betul gitu ya, sekuler. Mungkin dia Islam, ngaku Islam gitu ya, namun kalau sholat mungkin tidak. Nah, ketika di Turki jamaah sekalian, nanya kepada petugas ya, mungkin biasanya apa ya, petugas atau petugas kebersihan atau orang yang pelayan dari hotel itu nanya tentang arah kiblat, nggak tahu jamaah sekalian.
nggak tahu gitu ya. Nah dalam keadaan itu masih memungkinkan. Artinya dia udah ada usaha, sudah ada usaha untuk bisa mengetahui arah kiblat. Ya, termasuk juga usaha dia nanya-nanya nggak tahu gitu ya. Ya sudah dia berusaha, kemudian akhirnya dia memutuskan arah kiblat itu ke sana, misalnya gitu ya. Namun ternyata dia sholatnya itu baru ketahuan ternyata dia menghadap kiblat yang salah. Nah kalau seperti ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya kalau kesalahan dia baru tahu saat sholat, maka kewajiban dia seperti tadi. Misalnya, Pak, sholatnya salah kiblatnya tuh, salah kiblatnya. Nah yang bilang salahnya kiblat itu langsung tunjukin saat itu arahnya ke balik kanan Bapak, ya sudah balik kanan, atau menghadap kiri atau menghadap kanan, begitu caranya. Nah seperti itu jemaah sekalian. Jadi kalau memang dia memang mengetahui saat sholat, ya sudah, dia kewajibannya adalah langsung memutar, nggak boleh membatalkan bagi dia. Ya. Namun di sini ini berdasarkan hadis tadi Pak ya. Namun bagaimana kalau dia sudah atau baru mengetahui bahwasannya dia salah arah kiblat setelah sholatnya selesai? Maka jemaah sekalian menurut pendapat yang kuat, wallahu a'lam bishawab, sholatnya tetap sah. Ini habis selesai sholat, dia baru ada lihat orang sholat, kok dia madhabnya ke sana ya? Nungguin selesai sholat. Setelah selesai sholat ditanya, Pak, kok Bapak sholat madhab sana? Iya memang sana. Kok Bapak tahu? Iya memang seorang sini, gitu ya, gitu. Seorang sini, gitu ya. Waduh, saya sholat salah tadi hadapannya, gitu ya. Tapi dia salah itu karena memang udah usaha dulu, udah ada usaha, nggak sembarangan. Nah kalau memang dia udah ada usaha jamaah sekalian, maka tidak wajib mengulang lagi. Nah keterangan ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi yang mulia Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Amir bin Rabi'ah berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin muzlimah." Kami pernah safar bersama dengan Nabi. Kalau disebut safar itu bepergian yang jauh jamaah sekalian ya. Itu minimal jarak perjalanan 80-an kilo. Ya cuma 60 kilo sini ke puncak itu bukan safar namanya. Itu namanya jalan-jalan ya. Cuma jalan-jalan. Antum kalau di sini ke puncak jangan mengkosor jamaah sekalian ya. Gimana nih? Nah saat itu malamnya sedang gelap. Sudah ini nanti kita lanjutkan setelah habis isya lah. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah habis isya nanti kita lanjutkan lagi. Para jamaah sekalian dirahmati Allah dan juga pemirsa. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billahi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian tentang syarat keempat dari syarat-syarat sah salat, yaitu istiqbalul qiblati ma'al qudrah, menghadap kiblat apabila mampu. Nah, kita tadi sudah membahas pengecualian yang kedua. Kita dimaafkan apabila tidak menghadap kiblat, apabila arah kiblat itu tidak kita ketahui namun kita berusaha untuk mencari tahu dulu. Ya udah, akhirnya kita sholat, ternyata baru ketahuan kalau sholat kita salah hadapannya, kita salah menghadap selain tidak menghadap Ka'bah gitu ya. Nah kalau tadi kita jelaskan bahwasannya kesalahan tersebut kita ketahui di dalam sholat, saat kita sholat, maka kewajiban kita untuk berputar ke arah yang diberitahukan kepada kita. Makanya yang memberitahu bahwasannya, Bapak sholatnya salah, bukan situ madhabnya, tapi Bapak menghadap ke arah kanan, Bapak hadap kanan, ya sudah, jadi diberitahu gitu ya, diberitahu tentang arahnya. Kemudian yang kedua, apabila ketahuan salahnya itu setelah selesai sholat, maka sholatnya tetap sah dan tidak ada kewajiban untuk mengulangi. Sekali lagi ini berdasarkan hadisnya Amir bin Rabi'ah, bahwasanya beliau bercerita, kami pernah melaksanakan safar bersama Nabi di malam yang sangat gelap ya maksudnya. Kalau gelapnya dahulu, contohnya di padang pasir, nggak tahu arah kiblat itu mana gitu ya. Falam nadri ainal qiblah, ya intinya tadi kami tidak tahu kemana itu arah kiblat. Fa shalla kullu rajulin minna ala hiyalihi.
Sehingga masing-masing laki-laki dari kami sholat ya ke arah ke suatu arah yang memang dianggap benar. Jadi beda-beda tuh arahnya tuh. Menurut saya lihat dari bintang ini begini, oh enggak, menurut saya ini ya sudah, masing-masing sholat ke arah yang diketahui itu adalah arah yang benar. Falamma asbahna dzakarna dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika pagi-pagi kami menjelaskan, ya kami menceritakan kepada Nabi tentang perihal kami yang demikian itu. Gimana Nabi? Ternyata kita arahnya salah gitu ya. Namun sholatnya waktunya sudah berlalu. Gimana Nabi? Fanazala fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Nabi ditanya seperti itu jamaah sekalian, langsung Nabi dituruni ayat. Jadi langsung diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Jadi dimanapun kalian menghadap, maka disitulah wajahnya Allah. Maksudnya wajahnya Allah adalah kiblatnya Allah, ya seperti itu. Nah intinya ayat ini menunjukkan bahwasannya kita sholat menghadap arah manapun, disitulah kiblatnya Allah. Artinya sholat kamu tuh sudah betul. Nah yang ini diperuntukkan bagi siapa? Yaitu orang yang tadi, ya diperuntukkan bagi sahabat Nabi yang sudah berusaha untuk bisa mengetahui arah kiblat, namun baru tahu kesalahannya setelah selesai sholat, maka ya sudah nggak apa-apa. Utara itu juga kiblat, selatan itu juga kiblat, timur itu kiblat, barat itu kiblat, begitu juga yang lainnya gitu ya, seperti itu. Namun kalau bagi orang yang di dalam sholat sudah tahunya atau dia mengetahui salah arah kiblatnya saat di dalam sholat, maka ayat ini tidak berlaku bagi dia. Ayat ini tidak berlaku bagi dia. Nah ayat ini juga berlaku bagi orang yang sakit tadi ya, yang pengecualian pertama, sakit, kemudian dia khawatir tenggelam, khawatir akan ketinggalan rombongan dan sebagainya, maka dia diperbolehkan untuk sholat menghadap arah mana saja semampu dia. Taib. Itu pengecualian. Hadis ini sahih tadi ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini. Pengecualian yang ketiga jamaah sekalian. Pengecualian yang ketiga, seseorang dimaafkan apabila tidak menghadap kiblat, yaitu apabila inda syiddatil khaufi min aduwin wa nahwihi. Ketika seseorang menghadapi rasa takut yang sangat, mengalami rasa takut yang sangat terhadap musuh dan selainnya. Jadi contohnya dalam peperangan ya, seseorang khawatir kalau dia melaksanakan sholat sesuai dengan tata caranya, menghadap kiblat, berdiri, ruku dan sebagainya, maka itu bisa menyebabkan dia mati jemaah sekalian. Mati gitu ya. Ya, bisa terbunuh gitu ya. Nah, ternyata dalam Islam dia dalam keadaan jihad datang waktu sholat, tidak boleh ditunda itu jemaah sekalian. Tidak boleh ditunda, tetap dia melaksanakan sholat semampunya. Termasuk arah kiblatnya dalam keadaan perang sedang berkecamuk gitu ya, maka dia sholat menghadap arah mana saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini jamaah sekalian, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 238 dan 239. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi jagalah sholat 5 waktu. Begitu juga sholat yang tengah. Sholat yang tengah di sini maksudnya adalah sholat asar jamaah sekalian. Sebab sholat asar itu terletak di antara sholat siang dan sholat malam. Jadi sholat wusta itu adalah sholat yang terletak di antara sholat siang, yaitu subuh dan zuhur. Subuh dan zuhur dianggap sholat siang, dan sholat malam itu disebut wusta. Sholat asar disebutkan lagi, padahal sholat wusta itu masuk dalam as-sholawat. Ini menunjukkan harus lebih dijaga lagi ya, melebihi sholat yang lain. Karena memang di waktu sholat asarnya adalah banyak orang lalai karena habis capek bekerja itu jamaah sekalian ya, atau dia memang masih bekerja ya, lagi rame-rame gitu dagangan gitu ya, di waktu asar tetap harus jaga sholatnya. Tidak boleh tidak boleh kita melakukan sholat di luar waktunya, khususnya sholat asar dan sholat yang lainnya. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah di dalam sholat dalam keadaan diam, dalam keadaan diam, tidak berbicara dari ucapan-ucapan yang tidak layak untuk diucapkan di dalam sholat. Nah setelah turun ayat ini jamaah sekalian,
para sahabat Nabi pas lagi sholat itu diam, tidak bicara lagi. Nah, sebelum turun ayat ini sudah biasa nih kisahnya seperti itu. Jadi kisahnya seperti kata sahabat Nabi Zaid bin Arqam, kalau nggak salah dalam suatu riwayat, kami ini udah biasa kalau lagi sholat tuh ngomong tentang hajat di antara kami. Habis sholat kamu mau kemana? Oh, saya mau ke pasar biasa. Saya mau beli ini juga nih sama kamu jualan ini. Lagi sholat ngomong gitu, biasa gitu. Nah, setelah turun ayat ini waqumu lillahi qanitin. Jadi qanitin maknanya itu adalah sakitina amma la yanbaghi minal kalam. Jadi diam pas lagi sholat, diam ya, tidak berbicara dari ucapan-ucapan yang tidak pantas, tidak boleh di dalam sholat. Ucapan apa yang nggak boleh dalam sholat jamaah sekalian? Pokoknya ucapan pembicaraan sehari-hari terhadap manusia satu dengan yang lain. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Lalu jika kalian khawatir melaksanakan sholat, jadi kita perintah untuk menjaga sholat sesuai dengan rukunnya jamaah sekalian, sesuai dengan rukunnya, syarat-syaratnya gitu ya. Kemudian hal-hal yang lain gitu ya. Namanya itu menjaga sholat seperti itu. Ya, termasuk diantara syarat sholat adalah masuk waktunya sholat, harus dijaga waktunya, termasuk rukunnya. Nah, namun jika kalian khawatir kalau melaksanakan sholat sesuai dengan rukun dan syaratnya itu menyebabkan kalian terbunuh gitu ya, maka sholatlah kalian dalam keadaan berjalan kaki atau naik kendaraan ya, yang tentu saja saat itu sesuai dengan arah kita jalan kaki, berjalan kaki menuju musuh atau menuju arah musuh gitu ya, atau berlari atau naik kendaraan menuju arah musuh dan ternyata itu berselisih dengan arah kiblat gitu ya, maka saat itu tidak mengapa, boleh saja gitu ya. Kemudian dalam hadis yang lain jemaah sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang salat khauf, fa in kana khaufun huwa ashaddu min dzalika sallu ala aqdamihim aw rukbana mustaqbilil qiblati aw ghairi mustaqbiliha atau ghaira mustaqbiliha. Jadi setelah hadis Ibnu Umar mempraktekkan tata cara salat khauf, salat dalam peperangan jamaah sekalian. Nah, tata cara salat dalam peperangan itu ada dua. Yang biasa di hadis-hadis itu adalah tata cara salat dalam peperangan apabila musuh belum menyerang kita jamaah sekalian. Jadi musuh itu masih di tempat yang lain. Ya, tapi ini sudah dalam keadaan rasa takut, karena yang namanya musuh itu tetap menyerang, tapi intinya masih belum berkecamuk, belum bertemu gitu ya, belum berbaku hantam antara musuh dengan umat Islam. Nah, itulah praktek tata cara sholat yang nanti insya Allah kita akan bahas gitu ya. Kemudian dalam hadis ini dijelaskan apabila rasa takutnya itu lebih sangat takut dibandingkan itu gitu ya. Maksudnya rasa takut artinya ini contohnya musuhnya sudah berbaku hantam, sudah berjibaku untuk bisa menghancurkan, mematikan, membunuh musuh gitu ya. Maka mereka sholat dalam keadaan jalan kaki atau berlari atau naik kendaraan, baik menghadap kiblat maupun tidak menghadap. Jadi boleh-boleh saja. Inilah Islam jamaah sekalian. Dalam keadaan demikian ini seseorang sulit untuk bisa menghadap kiblat, namun syariat kita adalah syariat yang mudah, tambahan lagi kemudahan bagi orang yang sedang khauf, mengalami rasa takut gitu ya. Termasuk juga orang dikejar-kejar musuh jamaah sekalian. Ini baik dalam peperangan atau tidak dalam peperangan. Dikejar-kejar musuh contohnya dia dikejar-kejar begal misalnya, ini contoh gitu ya. Dalam keadaan ini dikejar begal, datang waktu sholat, dia nggak mungkin sholat di masjid, bisa jadi nanti ketahuan gitu ya. Udah akhirnya sholat dalam keadaan lari, silakan gitu ya. Dalam keadaan lari silakan. Kalau punya wudhu, kalau belum punya wudhu dulu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, dijelaskan juga dalam sabda Nabi jamaah sekalian, dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, idza ikhtalatu fa innama huwa takbiru wal isyaratu bir ra's. Nah, ketika antara musuh dengan umat Islam itu sudah berikhtilat, bercampur baur, berjibaku, udah campur gitu musuh antara musuh dengan umat Islam gitu dalam peperangan, maka sholatnya itu prakteknya hanya dengan ucapan takbir dan isyarat kepala. Allahu Akbar, teng 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 gitu. Allahu Akbar manah gitu. Allahu Akbar gini, manah gitu apa namanya dengan menggunakan tameng dan lain-lain. Jadi gini, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar dor gitu gini. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi sholat dalam keadaan ya kalau disebut khusyuk ya memang nggak khusyuk.
Tapi itulah tetap harus dilaksanakan walaupun demikian keadaannya. Ya, seperti itu ya. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya cintai lillah taala, bahwasanya ternyata kewajiban sholat itu tidak pernah gugur dari diri seseorang, kapanpun keadaannya, dalam kondisi apapun gitu ya, selama hayat masih dikandung badan. Maka selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berupa umur panjang plus akal, selagi ada akal gitu ya, masih sehat, nggak jadi orang gila, maka sholat jadi perbuatan yang terbaik. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah, dan ketahuilah sesungguhnya perbuatan kalian terbaik adalah sholat. Kemudian yang keempat, pengecualian yang keempat, boleh tidak menghadap kiblat, yaitu fi sholatin nafilati lirraqibi fi safar, yaitu di dalam sholat sunnah bagi orang yang naik kendaraan saat safar. Dia safar naik kendaraan gitu ya, kemudian melakukan sholat sunnah, boleh tidak menghadap kiblat. Nah inilah memang hukum yang memang berbeda di dalam sholat sunnah yang terkadang ya tidak sama dengan sholat wajib. Kalau hukum asalnya, hukum yang berlaku di dalam sholat wajib jamaah sekalian itu berlaku juga dalam sholat sunnah. Namun ada sebagian hukum ternyata sholat sunnah itu memiliki hukum tersendiri yang berbeda dengan sholat wajib. Untuk sholat wajib jamaah sekalian itu harus menghadap kiblat. Namun untuk sholat sunnah nggak harus menghadap kiblat. Sekali lagi, boleh seseorang sholat menghadap mana saja kalau di atas kendaraan, contohnya di kereta gitu ya. Ini kalau sholat sunnah gitu ya, sholat sunnah naik kereta di dalam safar. Terus kalau kita naik kereta gimana belum sholat wajib? Itu kembali lagi pada hukum itu jamaah sekalian ya, pada hukum bahwasannya kalau kita turun akan ditinggal itu kereta, barang kita hilang gitu ya, hilang gitu ya. Nah terus ya sudah, sholat juga di dalam kereta dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Kalau memang bisa menghadap kiblat, begini jamaah sekalian, apalagi kita kalau memang bisa menghadap kiblat itu lebih baik. Kalau sholat wajib usahakan menghadap kiblat dulu deh. Caranya gimana? Kita sholatnya kita dapat duduk di kereta, misalnya kereta ekonomi gitu ya, atau kereta pokoknya pas kita menghadap atau membelakangi Ka'bah ya, misalnya kita menghadap ke arah timur, ke Jawa sana jamaah sekalian. Ini tentu saja menghadap kiblatnya terlalu jauh, terlalu mencong banget gitu ya, orang tahu bilang gitu ya. Maka dalam keadaan begitu ya, itulah kita kalau lagi safar ya, kita berbaik ya, berkata yang baik ya, bergaul walaupun itu singkat dengan orang yang ada di dalam safar, di dalam kereta itu bersama dengan kita jamaah sekalian. Nanti kalau sudah kenal, bicara baik gitu ya, nanti suatu saat, Bu saya mau sholat, Pak saya mau sholat, bolehkah saya sebentar duduk di situ gitu ya, untuk bisa menghadap kiblat. Kalau dia insya Allah sudah kita ngomong baik dengan dia ya, beramah tamah dengan dia, insya Allah dia akan memberikan kepada kita jamaah sekalian ya. Nah seperti itu. Nanti untuk sholat sunnahnya gitu ya, habis sholat wajib kita mau sholat sunnah seperti sholat witir gitu ya, maka kita diperkenankan untuk tidak menghadap kiblat. Ya sudah, duduk di tempat kita, duduk di seatnya kita gitu ya, jadi tidak perlu memakai seatnya orang lain. Sholat di kereta begitu jamaah, apalagi kereta ekonomi itu hadap-hadapan gitu ya. Dan gak usah malu, di depan kita itu adalah orang yang nggak sholat misalnya, entah dia muslim atau non muslim ya, syukur-syukur kita ngajak gitu ya, itu lebih baik. Dan hendaknya dihidupkan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Amar ma'ruf paling tidak itu ya, Pak kayak saya mau sholat, ayo kita bareng sholat. Oh ya saya nanti aja, ya udah kalau dia nanti aja terserah dia gitu ya. Yang penting saya udah sedang ngajak tuh baik udah. Nah saat itu jamaah sekalian ya sudah, kita sholat, walaupun di depan kita ini orang itu, ya Allah Akbar, ini di depan kita orang ngeliatin, biarin aja, kan kita sholatnya menunduk ke bawah gitu ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah syukur-syukur sholatnya menghadap kiblat dan berdiri kalau bisa. Nah kalau berdiri di kereta itu ternyata itu memakan jalan orang, mengganggu, itu juga tidak boleh di kereta gitu ya, apalagi di bis gitu ya, susah gitu ya. Makanya sudah, sholatnya duduk tidak ada mengapa. Namun kalau antum mau lebih sempurna, cari di kereta makan, itu kereta kan ada kereta makan ya, di situ bisa sholat, tapi juga nggak banyak di situ jamaah sekalian, sholatnya cuma berdua doang, sedangkan di kereta itu ratusan orang ya. Jadi wallahualam bishawab, insyaallah diperbolehkan sholat duduk. Nah untuk sholat sunnah itu boleh jamaah sekalian ya, untuk sholat sunnah boleh dalam keadaan duduk, tidak berdiri
yang harus berdiri dalam sholat wajib tidak menghadap kiblat, yang harus menghadap kiblat di dalam sholat wajib, tapi untuk sholat sunnah tidak mengapa. Karena itulah, ini berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari, jadi dijelaskan jamaah sekalian ya, bahwasannya Ibnu Umar meriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu 'ala ar-rahilati qibala ayyi wajhin tawajjah wa yutiru 'alaiha ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubata. Jadi Nabi kebiasaan beliau itu melakukan sholat sunnah di atas kendaraan ke arah mana saja kendaraan tersebut menghadap. Namun dan juga beliau melakukan sholat witir di atas kendaraan. Berarti witir termasuk sholat sunnah gitu ya. Ya ininya witir di atas kendaraan dan sholat sunnah yang lain. Khususnya kalau Nabi sholat sunnah yang lain itu adalah sholat sunnah 2 rakaat sunnah fajar. Ya karena yang dirutinkan Nabi adalah dua sholat itu jamaah sekalian, baik safar maupun hadar. Safar tetap sholat 2 rakaat sunnah fajar sebelum subuh maupun sholat witir gitu ya. Dan Nabi melakukan sholat witir di atas kendaraan juga. Hanya saja Nabi tidak melakukan sholat wajib di atas kendaraan. Nah seperti itu. Jadi kalau di atas kendaraan ya Nabi waktunya sholat wajib beliau turun sholat turun gitu ya, berdiri sempurna menghadap kiblat. Itu kalau bisa. Dan ini seperti hadis Nabi itu berlaku kalau kita di mana jamaah sekalian, di mobil sendiri, kendaraan sendiri. Tapi kalau bukan kendaraan sendiri, kendaraannya kita nyewa, ya sudah nurut sono gitu ya, daripada kita ditinggal gitu dan lain-lain. Cuma begini jamaah sekalian, akan tetapi apabila mampu, ini dalam sholat sunnah ya, apabila mampu untuk memulai sholat dengan menghadap kiblat Ka'bah dulu, kemudian nanti setelah itu kendaraannya mau menghadap kemana-mana gitu, menyimpang dari arah kiblat, maka tidak mengapa, itu lebih utama. Yang penting kendaraan awalnya itu diarahkan ke arah kiblat dulu, habis itu kita mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pas baca Al-Fatihah kendaraannya kemana-mana ya sudah diimin aja. Nah ini berdasarkan hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan Abu Dawud. Jadi ceritakan bahwasannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sholat sunnah di atas ontanya. Jadi ketika beliau mau sholat sunnah di atas ontanya, beliau menghadap kiblat, kemudian takbir, kemudian sholat menghadap arah mana saja kendaraan tersebut menghadap. Wallahu a'lam bishawab. Nah di sini ada permasalahan dikit ya mas kalian. Apabila seorang musafir mengendarai kendaraan mobil yang dia sendiri tidak menyetirnya gitu ya. Contohnya memang bis contohnya gitu ya, atau kereta gitu ya, setelah sholat zuhur, jadi berangkatnya naik mobilnya atau naik bisnya itu setelah sholat zuhur. Bayangkan ya mas sekalian, setelah sholat zuhur, dan dia yakin bahwasannya dia tidak akan sampai tujuan melainkan habis maghrib. Jadi waktu maghrib baru sampai tujuan, sedangkan sholat asar datang. Apakah dia saat itu harus sholat asar di atas kendaraan kereta atau bis itu, atau dia nunggu nanti sampai tujuan sehingga dia bisa melaksanakan sholat asar berdiri sempurna tapi sudah di waktu maghrib? Pilih mana? Jadi pilih sholat asar di atas kendaraan walaupun tidak menghadap kiblat dan juga tidak berdiri, atau tunggu nanti sampai di tujuan bisa melakukan sholat asar sempurna berdiri dan menghadap kiblat namun sudah di luar waktu. Maka jawabannya jamaah sekalian, ketika itu pilihlah waktu. Jadi utamakanlah waktu sholat. Karena ulama mengatakan bahwasannya al waktu akadu furudis sholah, akadu furudis sholah. Jadi waktu itu merupakan kewajiban sholat yang paling dikuatkan, paling ditekankan. Jadi walaupun menghadap kiblat itu adalah kewajiban, waktu adalah kewajiban, namun waktu itu diutamakan dulu. Nah dalam keadaan begitu sudah sholatlah pada waktunya. Jadi nggak usah nunggu nanti sampai tujuan. Walaupun sholat asarnya dalam keadaan duduk, kemudian dalam keadaan tidak menghadap kiblat Ka'bah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang syarat niat. Syarat tentang niat sholat, dan niat ini ya mohon maaf nanti kita akan membutuhkan 2 kali kajian karena pembahasan fikih niat itu penting. Karena orang bisa jadi nggak sah sholatnya karena memang dia nggak ngerti fikihnya niat. Jadi seperti itu, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Barangkali di antara bapak ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan.
Monggo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustaz. Iya, monggo Pak. Kalau kita sedang sholat seperti Ustaz tadi bilang bahwa membatalkan sholat pada saat sedang berjalan sholatnya, maka tidak boleh dibatalkan gitu Ustaz. Iya. Nah, gimana kadang begini Ustaz, ketika misalkan sedang sholat di rumah, sholat sunat di rumah, nah terus tiba-tiba ketika lagi sholat, ini kan kadang ya mungkin nggak saya aja, mungkin tidak anak doang, tapi mungkin ikhwan-ikhwan yang lain juga punya permasalahan yang sama. Tiba-tiba ada binatang yang di depan Ustaz. Apa itu? Itu yang kadang-kadang membuat kita jijik. Apa binatangnya Pak? Misalkan kecoa, cicak, misalkan gitu Ustaz. Iya. Nah di saat itu kita tuh nggak bisa khusyuk Ustaz. Oh iya, sahih. Nah gimana itu? Kita pukul dulu itu kecoanya, terus kita lanjutkan sholat, atau kita batalkan sholat, atau gimana Ustaz? Baik, jazakallah khair pertamanya Pak. Pertanyaannya bagus ya. Ada dua sih Ustaz. Atu dulu, iya biar ini. Jazakallah khairan. Oh iya kum. Jadi kalau kita sholat, kan kita tadi jelaskan nggak boleh membatalkan sholat sembarangan gitu ya. Ini khususnya intinya untuk sholat wajib adalah haram, nggak boleh. Kecuali kalau darurat, contohnya ada gempa gitu, udah keluar aja antum gitu ya. Itu beda. Darurat itu yang nggak boleh, yang haram bahkan itu jadi dibolehkan. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan-keadaan darurat itu membuat larangan-larangan dan keharaman jadi boleh dalam Islam. Itu satu Pak ya. Namun di dalam sholat wajib, ini saya menjelaskan sholat wajib dulu. Kalau memang nggak membahayakan, maka nggak boleh kita batalkan. Nggak boleh kita batalkan. Walaupun itu dengan melakukan gerakan di luar sholat tidak mengapa. Lakukanlah. Yang penting jangan sampai membatalkan sholat. Nah kayak tadi gerakan memutar itu dari arah kiblat Baitul Maqdis ke kemana? Ke kiblat Ka'bah itu kan butuh gerakan di luar sholat. Tapi sebenarnya itu adalah gerakan masuk dalam gerakan sholat. Artinya seandainya pun itu gerakan di luar sholat pun tidak mengapa kalau untuk kemaslahatan sholat. Termasuk kemaslahatan sholat adalah tentunya yang tadinya imamnya di depan jadi di belakang. Terus gimana? Imamnya tetap di belakang gitu ngimamin? Ya enggak lah, tetap di depan lagi dia. Gimana caranya? Dia maju ke depan, berjalan ke depan, itu membutuhkan langkah banyak, nggak apa-apa. Karena itu ada ininya itu adalah limaslahatis sholat, untuk kemaslahatan dan kepentingan sholat nggak apa-apa. Nah, seperti itu Pak, satu tuh ya. Kemudian tadi antum tanya tentang sholat sunnah. Kalau sholat sunnah sih sebenarnya mulainya saja sunnah, tidak wajib, maka antum membatalkan juga tidak mengapa. Tapi makruh, membatalkan sholat sunnah hukumnya makruh. Kalau memang sudah takbiratul ihram udah jadi sholat itu, maka nggak boleh antum batalkan karena tanpa ada uzur. Makruh, nggak dosa tapi antum. Nah kalau sholat sunnah hukumnya makruh gitu ya, makruh, sebaiknya juga jangan. Apalagi cuman kecoa, antum usir aja, tapi jangan batal antum kalau gitu. Terus gimana caranya antum mengambil kalau memang ada sapu di situ antum ambil, atau antum tendang-tendangin sesuatu gitu, misalnya sajadahnya atau apa, giniin kakinya ditepok-tepok itu, kakinya dihentak-hentakkan gitu supaya cicaknya itu pergi atau kecoanya pergi. Nah itu lebih baik seperti itu Pak, seperti itu. Jangankan cicak dan juga kecoa yang tidak membahayakan. Nabi yang bersabda uqtulul aswadaini fis shalah. Nanti kita akan jelaskan Pak kebolehan-kebolehan di dalam sholat. Ternyata ada kebolehan juga dalam sholat, yaitu membunuh dua hewan yang berwarna hitam. Al aswadain, dua hewan yang berwarna hitam, maksudnya itu adalah hewan kalajengking dan juga ular. Walaupun dalam sholat ya nggak apa-apa, tapi tentu saja itu adalah gerakan yang tidak banyak ya, gerakan yang tidak banyak. Kalau ada kalajengking antum ya pukul saja, injek saja ya, injek saja, habis itu kemudian antum tetap teruskan lagi sholat. Walaupun mungkin ada gerakan sedikit maju, ada gerakan sedikit memukul, ada gerakan sedikit mundur lagi ke tempat sholatnya, sajadah sholat atau tempat sholatnya, maka yang demikian itu diperkenankan karena memang ada hajat Pak. Jadi karena ada hajat itu keperluan, atau memang darurat daripada kita yang kesengat gitu ya, lebih baik dia yang mati duluan gitu ya. Nah itulah intinya, sholat itu tidak boleh dibatalkan. Jadi begitu Pak ya. Kalau yang antum bilang tadi cecek ya paling gerayangin antum doang gitu ya, nggak bahaya gitu. Itu nggak boleh antum batalkan.
untuk sholat wajib, tapi untuk sholat sunnah antum nggak dosa tapi makruh Pak ya. Jadi hendaknya hendaknya tadi antum ini aja apa? Diusir dengan hentakan kaki saja. Insya Allah sudah ini sendiri. Hah? Kalau ular ya dengan kita injek kah atau kita dengan memukul sesuatu, mengambil agak merunduk itu juga nggak apa-apa, dipukul gitu ya. Dengan sekali pukulan langsung mati. Tapi kalau ularnya gede, beda Pak. Ini ularnya king cobra misalnya, aduh ya udah dah batalin antum. Batalin untuk membunuh dulu daripada kita yang terbunuh. Wallahu a'lam. Yang kedua silakan Pak. Gini Ustaz, ada yang pernah akan dengar bahwa kaidahnya jika kita terkena najis maka wudhu kita tidak batal. Kalau anak tidak salah begitu Ustaz. Nah, terus bagaimana jika misalkan kita sadar bahwa ketika sedang sholat kita sadar bahwa misalkan entah di pakaian kita misalkan atau ya di pakaian kita terus tiba-tiba ada najis Ustaz, apa kita harus bersihkan dulu baru kembali lagi? Baik. Atau ambil dulu lagi Ustaz? Baik, ini pertanyaan juga bagus ya. Kalau kita lagi sholat, kita tahu di baju kita ada yang najis atau yang kita kenakan itu ada yang najis. Bagaimana hukumnya? Jawabannya adalah ya kita berlepas diri dari yang najis itu. Selagi ketika kita buka ya, maka saat itu tidak sampai membuka auratnya. Contohnya, pantesan bau pesing. Ini nih pecinya, buka pecinya antum. Buka gitu ya. Ya udah antum sholat dalam keadaan suci. Yang antum kenakan nggak ada yang najis gitu ya. Nah kalau baju gimana? Nah kalau baju sebenarnya kalau antum mau tahu, selagi antum pakai kaos singlet, bajunya najis, ya sudah antum lepas bajunya. Ini kalau ini ya, lepas bajunya, sudah antum sholat pakai kaos singlet sah. Ya habis gimana antum gitu ya. Namun ya diperbolehkan juga dalam keadaan begitu membatalkan sholat karena itu ada keperluan sendiri. Ya sudah berarti saat itu ya kita sucikan saja. Jadi intinya jawabannya tadi ya, kalau memang najis itu kita bisa langsung berlepas diri dari najis itu dengan kita buka bajunya atau kita tidak memakai lagi, maka silakan pakai. Tapi kalau itu membuat kita tidak bisa, contohnya itu nempelnya di tangan, air jauh, ya berarti saat itu kita batalkan sholat. Tapi wudhunya tidak batal. Tapi itu jadi hanya membatalkan sholat tapi wudhunya tidak. Karena yang membatalkan sholat belum tentu membatalkan wudhu. Namun yang membatalkan wudhu pasti membatalkan sholat. Udah nyatet belum Pak? Catat tuh Pak. Yang membatalkan sholat belum tentu membatalkan wudhu. Tapi yang membatalkan wudhu pasti membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Silakan. Najisnya di tangan. Nah kalau najisnya di tangan ya sudah disiram gini saja. Wudhu yang tadi tidak batal. Intinya wudhu tidak batal apabila terkena najis. Ya tinggal disucikan saja gitu ya. Sucikan aja gitu ya. Sucikan ya, sholat lagi, ngulang lagi dari awal kalau memang batalkan. Kalau enggak ya diteruskan. Allahu a'lam. Bayakum. Kecuali kalau najisnya di kemaluan, berarti habis pipis nggak cebok itu gitu ya. Nah itu menyebabkan kita harus menyentuh kemaluan. Nah menurut mayoritas ulama menyentuh kemaluan itu adalah membatalkan wudhu ya sudah antum wudhu lagi gitu ya. Wudhu lagi. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Cukup Pak Doni barangkali. Saya tadi konteks hadis yang tadi seseorang tidak terima sholat selama 60 tahun karena rukuk dan sujudnya dengan tidak sempurna. Nah itu apakah konteksnya memang dia tidak diterimanya selama 60 tahun karena rukuk dan sujudnya apa ada penghalang-penghalang? Baik iya. Tentang hadis yang membuat seseorang tadi ada hadis 60 tahun orang satu pun sholat nggak diterima, sholat wajib nggak diterima, sholat sunnah nggak diterima karena nggak tumak ninah. Nah tumak ninah itu termasuk rukun sholat. Nah di antara rukun sholat ya, dan itu bisa disamakan dengan rukun sholat yang lain.
yang intinya nggak diterima bukan hanya tidak diterima ruku dan sujudnya saja, sholatnya secara keseluruhan. Karena tumakninah itu Bapak Ibu sekalian adalah rukun sholat menurut mayoritas ulama. Kalau rukun itu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi, ya, rukun itu sekali lagi tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Kalau seorang sholat tanpa tumakninah berarti sholatnya tidak sah, ngulangi lagi gitu ya. Nah seandainya itu sholatnya terus-terusan begitu berarti nggak diterima. Nah disamakan dengan rukun sholat. Nah diantara rukun sholat adalah tadi tumakninah dan juga qiraatul fatihah, membaca al-fatihah. Nah ini berbahaya bagi kita yang baca al-fatihahnya juga keliru. Karena orang baca al-fatihah keliru sampai merubah makna sama seperti orang nggak baca al-fatihah sama sekali. Dan sholatnya nggak sah. Makanya penting bagi kita jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita belajar tahsin al-fatihah. Tahsin al-fatihah, dibenarkan al-fatihah kita. Ya bisa jadi selama ini baca al-fatihah kita salah huruf, itu merubah makna. Kemudian salah harokat, an'amta alaihim jadi an'amtu alaihim gitu ya. Itu salah, itu merubah makna. Kemudian mengurangi huruf, ya harusnya ditasdid, dia tidak ditasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu nggak boleh. Yang benar gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ditasdid. Atau dinambahin huruf, itu juga termasuk merubah makna. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tahu kan? Nambahnya di mana? Alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kalau him panjangin nambah huruf apa, Pak? Nambah huruf iya. Nah, sant. Jadi kalau alaihim, hi-nya dipanjangin berarti dia nambah satu huruf. Padahal yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala Al-Fatihah itu tidak ada alaihim, setelah alaihim hak mim, nggak ada hak ya mim, nggak. Berarti dia nambah, itu merubah makna. Dan Al-Fatihahnya nggak diterima, sama seperti nggak baca. Kalau sudah demikian sholatnya nggak diterima. Walaupun rukun semua terpenuhi tapi Al-Fatihahnya salah, nggak sah. Mengerikan nggak jamaah sekalian? Atau salah baca huruf. Nah gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana bunyi ain disamakan dengan bunyi hamzah, merubah makna jamaah sekalian. Ayo, mari sama-sama ya, kita belajar tahsin Al-Fatihah. Paling tidak kita terhindar dari lahan jali. Lahan jali itu adalah kesalahan yang merubah makna. Kemudian kepada lahan khafi, masih ada kekeliruan, sempurna sulit. Kalau orang yang memang baru dapat sanad itu jamaah sekalian, itu baru dia bisa terhindar dari lahan jali dan lahan khafi. Tapi paling tidak kita menghindari dari lahan jali. Lahan jali itu artinya kesalahan yang sangat jelas merubah makna itu. Nah, paling tidak itu. Kemudian setelah itu mungkin kita ada lahan khafi, ya itu masih dimaafkan dan tidak sampai merubah makna dan insya Allah tetap diterima Al-Fatihahnya. Contohnya lahan khafi itu gimana? Itu yang panjangnya satu alif kepanjangan dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagu gitu ya. Dilagu-laguin jadi dipanjang. Ini nggak boleh. Karena tidak sesuai dengan tajwid. Tapi merubah maknakah? Tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ya seperti itu jamaah sekalian, ya harus kita terus ngaji. Ya, tahsin dalam keadaan pandemi gini itu kita usahakan tetap tahsin walaupun jauh-jauhan. Gurunya di sini, muridnya di sana, biarin udah kayak marahan gitu. Yang penting belajar tahsin jamaah sekalian gitu ya. Ya kita bacanya benar. Ya kita nggak tahu jamaah sekalian. Ya, bisa jadi selama ini sholat kita keliru, tapi ternyata setelah belajar tahsin bacaan kita betul benar, baru diterima sholat saat itu, kemudian Allah meninggalkan, wafatkan kita, insya Allah kita husnul khotimah begitu. Nah demikian jamaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Cukup? Ya, satu lagi Pak ya. Ini pertanyaan titipan dari orang tua Anda sih Pak sebenarnya. Oh iya. Jadi orang tua Anda kemarin bilang kalau ketemu Ustaz kalau tanyakan ini seperti menyambung dari saudara kita Ustaz, bahwa yang sholat 60 tahun kalau tidak tumanina kan tidak diterima ya Ustaz ya. Iya. Tapi ada hadis yang kalau Anda tidak salah pernah mendengar bahwa ada seorang pelacur yang membantu memberikan air minum kepada anjing, seorang Iya. anjing, dan dia masuk di
dikategorikan masuk surga. Kenapa? Karena orang tua anak, kenapa seorang pelacur yang membantu orang anjing itu bisa masuk surga, sedangkan orang yang sholat sudah 60 tahun, tapi sholatnya nggak diterima hanya karena itu, sedangkan dia sudah berusaha ibaratnya gitu. Iya. Gimana tuh ya? Ini pertanyaan sulit sebenarnya. Jadi sholat nggak diterima dengan pelacur yang masuk surga ya sebenarnya nggak bertentangan sama sekali. Jadi sholat nggak bener itu nggak diterima. Sebab apa? Orang yang sholatnya nggak bener itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan pelacur, Pak. Dibandingkan pelacur, Pak. Dibandingkan pelacur gitu ya. Jadi sekali lagi sholat nggak bener itu bahaya. Itu lebih berat dibandingkan pelacur yang sholat. Karena bisa jadi pelacur itu sholat jemaah sekalian. Itu pelacur itu bisa jadi dia sholat. Dan pelacur itu bukan pelacur yang kafir. Kalau yang kafir tidak beriman pada risalah Nabi terdahulu. Ini maksudnya cerita di kalangan Bani Israel itu kan pelacur, Pak. Itu hadis itu tentang kisah di kalangan Bani Israel pelacur yang memberi minum anjing itu akhirnya masuk surga gitu. Itu adalah dia bukan kafir, Pak, tidak. Dia kafir seorang pelacur yang masih muslimah. Mengimani ajaran Nabi terdahulu, cuman yang namanya orang maksiat ada. Di kalangan umat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ada muslimah yang pelacur, ada nggak? Ada. Habis melacur dia mau sholat, tahu sholat dia nggak berani ninggalin sholat, tapi berani melacur dia. Ya, dia bilang terpaksa, nggak ada yang nafkahi saya. Walaupun seperti itu alasan yang nggak boleh, tapi ada yang seperti itu. Sebelum sholat dia mandi janabat dulu. Ada yang seperti itu jamaah sekalian. Nah, dalam keadaan begitu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, bisa jadi dosa dia diampuni karena itu. Karena memang dia berbuat baik. Tapi bukan berarti kita berbuat baik terhadap hewan itu. Itu saja bisa memasukkan orang ke surga. Dan ini menunjukkan bahwasannya berbuat baik kepada hewan itu bisa lebih mendekatkan seorang ke surga. Dan jangan remehkan berbuat baik kepada hewan sekalipun, apalagi kepada manusia. Tapi bukan menunjukkan bahwasannya kita berbuat baik memberi makan pada hewan saja pelacurnya bisa masuk surga, sholat nggak perlu, nggak begitu, nggak ada yang menjelaskan begitu dari ulama. Itu hanya menunjukkan bahwasannya ini adalah amalan hebat, istimewa, dan jangan meremehkan kebaikan yang sedikit gitu ya. Nah, seperti itu maksudnya, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa yakum. Itu yang bisa saya jawab. Apabila ada kekurangan, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan tambahan faedah dan manfaat, tambahan ilmu dan amal bagi anda dan juga bagi antum semua. Jangan lupa apa yang sudah kita ketahui bersama, Bapak Ibu sekalian, kita kasih tahu kepada yang lain agar ilmu ini kita ajarkan juga kepada orang lain, khususnya anak dan istri kita gitu ya, agar ilmu ini lebih bisa merata kepada yang lain juga. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.